Makna spiritual dan sosial puasa. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Mungkin tulisan ini bisa kita mulai dari perspektif rukun Islam untuk pada akhirnya melihat makom ibadah puasa. Syahadah itu ketetapan dan kepentingan titik pijak sekaligus arah tujuan gerak kehidupan manusia muslim, semacam alamat dan jurusan. Pertama barangkali pada spektrum kosmologis, kemudian teologis, baru kemudian kultural. Pandangan tentang sangkan paran semacam alamat historis kosmologis menuntut manusia untuk melalui akal pikiran maupun melalui informasi wahyu, mawaddah warohmah, juga huda, bayinat, wa furqan, menentukan alamat teologis atau ateologisnya. Berdasarkan itu, maka ia berangkat merumuskan alamat sosialnya, alamat kulturnya, juga mungkin alamat politiknya, bahkan bukan tidak mungkin juga alamat geografisnya. Dengan itu menjadi terumuskan beda pandang manusia mengenai dunia, mengenai akhirat, serta mengenai dunia akhirat. Pada budaya dan perilaku manusia beserta sistem nilai yang disusun pada kolektivitas mereka, ada yang memandang dunia ini sebagai tujuan. Seluruh aktivitas pribadi, gerakan sosial, pengorganisasian kekuasaan, dan kesejahteraan di antara mereka dilaksanakan dengan mengandaikan bahwa dunia ini adalah wadah satu-satunya dari segala awal dan segala akhir. Wadahnya hanya dunia, substansinya hanya dunia, metodenya hanya dunia, dan targetnya juga hanya dunia. Orang lahir, orang bersekolah, orang bekerja, orang berkuasa, orang berkarir dalam durasi dunia. Segala sesuatunya akan berbeda dengan pandangan lain yang meletakkan dunia sebagai titik tolak, titik pijak untuk melangkah ke akhirat. Sejarah di dunia dikerjakan dengan jalan atau syari', thariq, sirat, dan produknya adalah akhirat atau akhirah. Setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah selama dunia berlangsung berlaku sebagai metoda, berkedudukan tinggi, berjaya, unggul atau menang di antara manusia tidak dihayati sebagai surga. Juga setiap kekalahan, kemelaratan, dan penderitaan di dunia tidak dipahami sebagai neraka. Sebab surga dan neraka adalah produk dari penyikapan teologis, moral, kultural manusia atas semua keadaan tersebut. Dalam hal ini belum akan kita perdebatkan tentang apakah dunia dan akhirat itu diwadahi oleh dua satuan waktu yang berbeda atau terletak pada rentang waktu yang sama yang dibatasi oleh momentum yaumul qiyamah, ataukah dunia dan akhirat itu sesungguhnya berlangsung sekaligus. Ikrar teologis yang beraktualisasi kultural yang dilaksanakan melalui syahadatain, ibadah lain serta syariat hidup secara menyeluruh adalah suatu pengambilan sikap, suatu pilihan terhadap pandangan atas dunia dan akhirat. Dengan pijakan sikap ini manusia menggerakkan aktivitas sosialnya, melaksanakan upaya-upaya hidupnya, serta menjadikannya sebagai pedoman di dalam memandang, menghayati, dan memperlakukan apapun saja dalam hidupnya.
Tidak termasuk dalam kategori ini pola sikap manusia yang dalam bersyahadat seakan-akan mengambil keputusan teologis yang memetodakan dunia untuk target akhirat. Namun dalam prakteknya ia lebih cenderung meletakkan dunia sebagai target atau tujuan. Kerancuan sikap semacam ini bisa dilatar belakangi oleh semacam kebutaan spiritual, oleh inkonsistensi mental, oleh kemunafikan moral, atau oleh tiada atau tidak tegaknya pengetahuan intelektual. Yang terjadi padanya adalah kecenderungan menduniakan akhirat, sementara pada manusia yang dalam konteks tersebut tercerahkan spiritualitasnya, yang konsisten sikap mentalnya, yang teguh moralnya, serta yang tegak pengetahuannya, kecenderungannya adalah mengakhiratkan dunia. Atau dari sisi lain ia bermakna mendunia akhiratkan kehidupan. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ibadah sholat merupakan suatu metode rutin kultural untuk proses pengakhiratan. Momentum-momentum sholat 5 waktu memungkinkan manusia pelakunya agar secara berkala melakukan pengambilan jarak dari dunia. Itu bisa berarti suatu disiplin intelektual untuk menjernihkan kembali persepsi-persepsinya, untuk memproporsionalkan dan mensejatikan kembali pandangan-pandangannya terhadap dunia dan isinya. Sekaligus itu bermakna ia menemukan kembali kefitrian diri kemanusiaan. Sholat dengan demikian adalah Idul Fitri kecil yang bersifat rutin. Sekurang-kurangnya sholat mengandung potensi untuk membatalkan atau mengurangi keterjeratan oleh dunia. Ini sama sekali bukan pandangan anti dunia. Yang saya maksud dengan keterjeratan oleh dunia adalah kecenderungan untuk meletakkan dunia sebagai substansi, target, titik berat, atau tujuan kehidupan. Ibadah sholat dengan demikian adalah suatu tradisi sistem yang terus-menerus mengingatkan dan mengkondisikan pelakunya untuk memelihara sikap mengakhiratkan dunia atau mendunia akhiratkan kehidupan. Ibadah sholat menawarkan irama di mana proporsi kedunia akhiratan yang dialektis berlangsung dalam kesadaran, naluri, dan perilaku manusia. Kalau kita pakai idiomatik bahwa sholat itu bermakna pencahayaan, air hujan salah satu jenis air yang disebut oleh Al-Quran, maka jenis ibadah berkala ini berfungsi mencahayai dan mencahayakan kehidupan pelakunya. Mencahayai dalam arti menaburkan alat penjernihan diri dan persepsi hidup. Mencahayakan dalam arti memberi kemungkinan kepada pelakunya untuk bergerak dari konsentrasi kuantitas benda materi menuju dinamika kreativitas energi sampai akhirnya menuju atau menjadi kualitas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Ibadah sholat bersifat kumulatif dan evolusioner, sebagaimana zakat yang berlambangkan susu. Jenis air lain yang disebut oleh Al-Quran, kambing tidak meminum air susunya sendiri, melainkan mendistribusikan kepada anak-anak dan makhluk lain. Etos zakat membersihkan harta perolehan manusia. Membersihkan artinya
memproporsikan letak hak dan wajib harta. Manusia tidak memberikan zakat, melainkan membayarkan atau menyampaikan hak orang atau makhluk lain atasnya. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Berbeda dengan sholat dan zakat, ibadah puasa bersifat lebih revolusioner, radikal, dan frontal. Orang yang berpuasa diperintahkan untuk berhadapan langsung atau mengengkaukan wakil-wakil paling wadag dari dunia dan diinstruksikan untuk menolak dan meninggalkannya pada jangka waktu tertentu. Pada orang sholat, dunia di belakangnya. Pada orang berzakat, dunia di sisinya. Namun sebagian ia pilah untuk dibuang. Sementara pada orang berpuasa, dunia ada di hadapannya, namun tak boleh dikenyamnya. Orang berpuasa disuruh langsung berpakaian ketiadaan, tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Orang berpuasa diharuskan bersikap tidak kepada isi pokok dunia yang berposisi ya dalam substansi manusia hidup. Orang berpuasa tidak menggerakkan tangan untuk mengambil dan memakan sesuatu yang disenangi, dan itu adalah perang frontal terhadap sesuatu yang sehari-hari merupakan tujuan dan kebutuhan. Puasa adalah pekerjaan menahan di tengah kebiasaan menumpahkan, atau mengendalikan di tengah tradisi melampiaskan. Pada skala yang besar nanti kita bertemu dengan tesis ini. Ekonomi industri konsumsi itu mengajak manusia untuk melampiaskan, sementara agama mengajak manusia untuk menahan dan mengendalikan. Keduanya merupakan musuh besar dan akan berperang frontal jika masing-masing menjadi lembaga sejarah yang sama kuat. Sementara ibadah haji adalah puncak pesta pora dan demonstrasi dari suatu sikap di mana dunia disepelekan dan ditinggalkan, di mana dunia disadari sebagai sekedar seolah-olah megah. Ibadah tawaf adalah penemuan perjalanan sejati sesudah 1000 jurus perjalanan personal dan sosial yang tidak menjanjikan kesejatian dan keabadian. Nanti kita ketahui gerak melingkar tawaf adalah aktualisasi dasar teori inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu perjalanan non-linier, perjalanan melingkar, perjalanan siklikal, perjalanan yang menuju dan kembalinya sejarah. Ihram adalah pelecehan habis-habisan atas segala pakaian dan hiasan keduniaan yang palsu. Status sosial, gengsi budaya, pangkat, pemilikan, kedudukan, kekayaan, atau apapun saja yang sehari-hari diburu oleh manusia. Sehabis berihram, mestinya sang pelaku mengerti bahwa nanti kalau ia pulang dan hadir kembali ke kemegahan dunia, tak lagi untuk disembahnya atau dinomorsatukannya, karena ihramlah puncak mutu dan kekayaan.